Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum atullab at-talibah? Apa kabar semua murid-murid Ustaz? Semoga Allah memberkahi Ustaz, antum-antum semua, dan semoga Allah memberkahi dan memberikan kesehatan kepada keluarga-keluarga kita dan terkhusus kepada kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita memasuki pelajaran fikih yang berjudul puasa. Nah, apa itu puasa? Puasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu as-saum, yang artinya adalah menahan diri dari makan dan minum. Nah, jadi puasa ini adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Kapan itu? Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dengan syarat tertentu. Apa-apa saja syaratnya? Syaratnya adalah untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Jadi, seiring dengan kita berpuasa, kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Berpuasa atau as-saum merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Saum secara bahasa artinya adalah menahan atau mencegah. Nah, ketika berpuasa kita mempunyai ketentuan-ketentuan puasa. Apa-apa saja ketentuannya? Yang pertama adalah macam-macam puasa. Jadi, macam-macam puasa ini, jadi di sini ada puasa wajib, selanjutnya ada puasa sunnah, ada puasa makruh, dan ada puasa haram. Puasa wajib itu adalah hukumnya apabila kita meninggalkan puasa itu, maka hukumnya adalah dosa. Nah, apa-apa saja puasa wajib? Puasa wajib yaitu puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarat. Selanjutnya ada juga puasa sunnah. Puasa sunnah bagaimana hukumnya? Puasa sunnah hukumnya itu adalah apabila kita mengerjakan mendapat pahala, dan apabila kita tidak mengerjakan tidak berdosa. Apa-apa saja puasa sunnah? Puasa sunnah yaitu adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa hari Senin dan Kamis, atau puasa Daud. Itu adalah puasa-puasa sunnah. Selanjutnya adalah puasa makruh. Nah, apa hukumnya makruh? Makruh itu adalah seperti puasa khusus hari Jumat, hari Sabtu, atau hari-hari lain yang tidak disyariatkan agama. Selanjutnya adalah puasa haram. Puasa haram hukumnya adalah apabila kita melakukan itu maka kita mendapatkan dosa. Apa-apa saja contoh puasa haram? Ya, puasa haram itu contohnya adalah puasa pada 2 hari raya Idul Fitri, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari Tasyrik. Nah, pada hari-hari itu kita dilarang berpuasa. Selanjutnya, kita masuk ke syarat sah puasa. Nah, jadi sebelum kita berpuasa itu, kita mempunyai syarat sah untuk berpuasa. Yang pertama sekali adalah Islam. Nah, jadi yang berpuasa ini adalah harus beragama Islam. Maka puasa apabila bukan beragama Islam, maka puasanya tidak sah. Selanjutnya adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Balik. Nah, maksud balik di sini adalah orang atau anak-anak yang telah mengerti tentang apa yang diperbuatnya. Mereka telah mengerti mana yang baik dan mana yang buruk ketika di dalam sebuah perbuatan. Itulah yang disebut dengan mumayyiz atau sudah mencapai balik. Selanjutnya adalah suci. Suci apa? Suci dari haid dan nifas. Bagi wanita sahnya puasa diisyaratkan dalam keadaan suci. Selanjutnya yang terakhir adalah bukan pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, itulah adalah syarat sah puasa. Selanjutnya di sini ada rukun puasa. Apa rukun puasa? Yang pertama adalah niat. Mengapa pertama adalah niat? Puasa yang akan dilakukan harus dimulai dengan niat karena Allah.
Untuk puasa wajib, niat harus dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar. Dan untuk puasa sunnah, niatnya boleh dilakukan pada pagi hari sebelum masuk waktu zuhur. Mengapa begitu? Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat menetapkan hatinya puasa sebelum fajar, maka tidak puasa baginya. Itulah dia. Selanjutnya, rukun yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu adalah rukun puasa. Selanjutnya kita masuk ketentuan puasa, yaitu adalah sunnah-sunnah puasa. Apa-apa saja yang dikatakan sunnah-sunnah puasa? Nah, sunnah-sunnah puasa sini yang pertama adalah makan sahur, itu adalah sunnah berpuasa. Yang kedua adalah mengakhirkan makan sahur, nah, itu juga sunnah puasa. Yang ketiga adalah menyegerakan berbuka puasa, ya, itu juga sunnah puasa sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, As-Sahl bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW, orang tetap dalam kebaikan selama mereka bersegeralah berbuka puasa. Muttafaqun alaih. Jadi itulah mengapa kita disegerakan berbuka puasa ketika sudah jadwalnya untuk berbuka. Selanjutnya adalah berbuka dengan kurma atau yang manis-manis. Itu adalah salah satu sunnah berpuasa. Selanjutnya adalah membaca doa ketika berbuka. Selanjutnya, yang terakhir adalah memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda, kenapa kita memberi makan kepada orang yang berbuka puasa? Man fatara sha'iman falahu ajru sha'iman wala yanqusu min ajri sha'imi syai'un. Barang siapa yang memberi makanan untuk berbuka kepada orang lain, khususnya kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang berpuasa itu, tidak kurang sedikit pun. Itulah dia. Selanjutnya adalah hal-hal yang makruh selama berbuka puasa. Ya, jadi makruh selama berbuka puasa. Apa definisi makruh? Makruh di sini adalah apabila kita kerjakan tidak mendapat dosa, dan apabila kita tidak mengerjakan juga tidak dapat dosa. Jadi makruh. Hampir mendekati haram. Jadi di sini adalah berkata kotor. Berkata kotor itu bagaimana? Berkata kotor, keji, mencaci maki, mengumpat, bertengkar, dan berkata secara berlebihan itu adalah salah satu makruh selama berbuka puasa. Selanjutnya adalah sengaja melambatkan berbuka puasa setelah masuk waktu maghrib. Nah, itu juga makruh. Selanjutnya mencicipi makanan, mengunyah atau mencicipi makanan itu juga makruh. Selanjutnya adalah berbekam kecuali ada keperluan mendesak. Itu kalau tidak ada keperluan, itu makruh hukumnya. Selanjutnya adalah bersiwak atau bersikat gigi. Itu juga makruh. Selanjutnya adalah berkumur-kumur secara berlebihan. Itu makruh. Jadi, ada juga sebagian ulama berpendapat bahwa suntikan untuk pengobatan termasuk makruh jika tidak ada keperluan mendesak. Itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang dapat membatalkan puasa? Yaitu yang pertama adalah muntah disengaja. Apabila kita muntah disengaja, itu adalah bisa membatalkan puasa kita. Yang kedua adalah haid atau nifas. Yang ketiga adalah gila, mabuk atau pingsan. Yang keempat, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan dengan sengaja. Dengan sengaja seperti makanan, minuman, dan merokok.
Yang terakhir adalah murtad, keluar dari agama Islam, dan lain-lain. Jadi, sudah jelas itu adalah ketentuan-ketentuan puasa. Jadi, di sini kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu apa itu puasa dan ketentuan-ketentuan berpuasa itu apa-apa saja. Macam-macam puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, sunnah-sunnah puasa, yang bisa membatalkan puasa dan yang makruh di dalam puasa. Mungkin hanya ini pembelajaran kita pada hari ini. Tetap sehat selalu, semangat selalu belajar walaupun di dalam situasi seperti ini. Mudah-mudahan virus ini cepat dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini dari Ustadz. Syukran katsiran ala i'timanikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.